Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Nur Zubaidah. Perkenalkan, nama saya Veronica Sendi. Perkenalkan, nama saya Wiwin Prasa. Nama saya Medelin Yosepin Sitande. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan proyek pengolahan data akuntansi menggunakan software Zahir Accounting versi 6, perusahaan dagang dan jasa dengan tema penjualan komputer dan service center. Yang terlebih dahulu akan dijelaskan oleh Listia. Terima kasih. Sebelum masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah Zahir Accounting versi 6 ini. Zahir Accounting versi 6 adalah sebuah software bisnis finansial terbaik dan termudah digunakan, memiliki fasilitas lengkap dan dapat diandalkan. Selain itu juga, Zahir Accounting versi 6 ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya tanpa mengharuskan pengusaha dan manajemen perusahaan untuk memahami teori akuntansi terlebih dahulu. Maksud dan tujuan dibuatnya proyek ini untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester, untuk meningkatkan pengetahuan tentang software Zahir Accounting versi 6 dan penerapannya dalam sebuah program, untuk membuat studi kasus dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang dagang dan jasa, yaitu penjualan komputer dan jasa service center, dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin lebih mengenal software Zahir Accounting versi 6 ini. Langsung masuk studi kasus. Data umum perusahaan. Nama perusahaan Computer Shop. Alamat perusahaan di Jalan Dr. Sutomo 191 Jakarta. Negara Indonesia. Kode posnya 7764. Nomor telepon 021-229-8977. Emailnya computer.shop@gmail.com. Websitenya computer.shop.com. Periode akuntansinya dimulai dari Januari sampai dengan Desember 2020. Mata uangnya menggunakan rupiah dan jenis perusahaannya dagang dan jasa. Perusahaan membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa importir di Bekasi dan menjualnya secara kredit ke beberapa toko di Bekasi. Perusahaan juga melayani penjualan tunai dan jasa service center. Kebijakan perusahaan. 1. Umum. Menggunakan sistem berpasangan dengan dasar akrual basic. Periode perusahaan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan transaksi menggunakan mata uang rupiah. Selanjutnya yaitu pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian. Beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayaran 2/10 net 30. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai utang. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran cek didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Termin pembayaran penjualan yaitu 1/10 net 30. Pelunasan piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang. Penerimaan kas. Setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. 1 minggu sekali kas di tangan akan disetor ke bank dan didukung dengan bukti penyetoran bank. Selanjutnya yaitu persediaan barang dagang. Pencatatannya menggunakan sistem perpetual. Metode persediaan yang digunakan
memakai metode FIFO atau masuk pertama, keluar pertama. Aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat berdasarkan prinsip harga perolehan. Penyusutan aktiva tetap juga dihitung dengan metode garis lurus. Tarif penyusutannya disesuaikan dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Saldo awal 31 Desember 2019. Ini dia gambar saldo awalnya. Perhitungannya yaitu dengan jumlah 171.850.000. Selanjutnya yaitu data customer, vendor, employee, dan order. Daftar customer. Customer pertama yaitu dengan kode C001 Toko Cahaya yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 40 Bekasi dengan kode pos 11278 dan nomor teleponnya yaitu 02145578. Customer kedua dengan kode C002 Toko Elektro berada di Jalan Wibawa Mukti nomor 16 Bekasi dengan kode pos 67782 dengan nomor telepon 02176654. Customer ketiga dengan kode C003 Toko Indo berada di Jalan Riau nomor 33 Bekasi dengan kode pos 65442. Nomor teleponnya 02197788. Customer keempat dengan kode C004 yaitu pelanggan umum. Saldo awal customer. Customer pertama, Toko Cahaya, mempunyai piutang 1.500.000. Customer kedua, Toko Elektro, mempunyai piutang 1.550.000. Customer ketiga, Toko Indo, mempunyai piutang 1.500.000. Jadi keseluruhan saldo awal customer sebesar 4.550.000. Selanjutnya yaitu daftar supplier. Supplier pertama dengan kode S001 PT Nusa Indah yang berada di Jalan Sukamaju nomor 10 Jakarta dengan kode pos 13877 dengan nomor telepon 022344435. Supplier kedua dengan kode S002 PT Mekar Nusa yang berada di Jalan Gajah nomor 4 Jakarta dengan kode pos 45677 dengan nomor telepon 022367775. Supplier ketiga yaitu dengan kode S003 PT Dian Persada yang berada di Jalan Mayor nomor 12 Jakarta 89766 dengan nomor telepon 022966878. Saldo awal supplier PT Nusa Indah mempunyai utang 10 juta. PT Mekar Nusa mempunyai utang 3.500.000 dan PT Dian Persada mempunyai utang 4 juta. Jadi total keseluruhan saldo awal supplier berjumlah 17.500.000. Daftar pegawai dan order. Pegawai pertama dengan kode P001 Muhammad Panji dengan nomor telepon 0898768226. Pegawai kedua dengan kode P002 Aldi Saputra dengan nomor telepon 0823665433. Pegawai ketiga dengan kode P003 Rian Prawira dengan nomor telepon 081223457666. Terakhir yaitu order dengan kode OT001 yaitu pemilik. Selanjutnya masuk ke data persediaan barang dan harta tetap. Daftar persediaan barang. Persediaan barang yang pertama yaitu dengan kode V001 Lenovo AS dengan masuk kelompok laptop atau komputer. Persediaan barang kedua dengan kode V002 Acer 430 masuk ke kelompok laptop atau komputer. Persediaan barang ketiga dengan kode V003 Samsung 90 masuk ke kelompok laptop atau komputer. Persediaan barang 4 V004 Keyboard Axe masuk ke kelompok aksesoris komputer. Persediaan barang 5 V005 Mouse JP masuk ke kelompok aksesoris komputer. Saldo awal persediaan barang Lenovo AS mempunyai persediaannya itu 4 dengan harga pokok 2 juta menjadi total nilainya 8 juta.
Acer 430 mempunyai persediaan barangnya 5, harga pokoknya 2.500.000, total nilainya 12.500.000. Samsung 90 mempunyai persediaan barangnya 5, harga pokoknya 3 juta dan menjadi total nilainya 15 juta. Keyboard Axe mempunyai persediaannya 7, harga pokoknya 500.000, total nilainya menjadi 3.500.000. Mouse JP persediaannya 5 dengan harga pokok 100.000 dan menjadi total nilainya 500.000. Jadi jumlah keseluruhan saldo awal persediaan barang yaitu 39.500.000. Selanjutnya itu data harta tetap. Data harta tetap pertama yaitu mobil dengan jenis kendaraan, umur ekonomisnya yaitu 10 tahun, tanggal belinya 1 Januari 2012 dan harga perolehannya 125 juta, mempunyai nilai residunya 12.500.000. Harta tetap kedua yaitu meja dengan jenis peralatan, umur ekonomisnya 5 tahun, tanggal belinya 1 Januari 2017, harga perolehannya 1 juta. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada tahun 2020 pada Computer Shop, yang lebih tepatnya pada bulan Januari. Dokumen pertama yaitu tanggal 5 Januari 2020 terjadi pembelian PT Nusa Indah sebesar 5.500.000 dengan termin 2/10 net 30. Dokumen kedua yaitu bukti kas masuk sebesar 1.500.000 pelunasan piutang invoice INF 01. Dokumen ketiga yaitu tanggal 8 Januari bukti kas keluar karena telah membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Dokumen keempat yaitu bukti kas keluar tanggal 10 Januari 2020 PT Nusa Indah sebesar 5.390.000. Dokumen kelima yaitu tanggal 11 Januari penjualan tunai sebesar 11.550.000. Dokumen keenam kas keluar tanggal 12 Januari 2020 sebesar 10 juta karena membayar hutang. Dokumen ketujuh bukti kas keluar tanggal 13 Januari 2020 karena membayar listrik dan telepon sebesar 1.500.000. Dokumen ke-8, bukti kas masuk, tanggal 14 Januari 2020, karena jasa servis komputer secara tunai sebesar 3.500.000. Dokumen 9, yaitu penjualan kepada toko elektro tanggal 15 Januari 2020 dengan termin 1/10 net 30 sebesar 6.820.000. Dokumen 10, bukti kas keluar tanggal 16 Januari 2020, pembayaran atap toko yang rusak sebesar 2 juta. Dokumen 11, bukti kas masuk tanggal 17 Januari 2020, diterima dari toko elektro sebesar 1.550.000 sebagai pelunasan piutang invoice INV 02. Dokumen 12, bukti kas keluar tanggal 18 Januari 2020 pengambilan pribadi atau PRIV sebesar 1.500.000. Dokumen 13 yaitu pembelian PT Mekar Nusa dengan termin 2/10 net per 30 dengan total 1.100.000. Dokumen 14 bukti kas keluar dengan tanggal 20 Januari 2020 pada PT Mekar Nusa sebesar 3.500.000 karena pelunasan hutang invoice INC 02. Dokumen 15 bukti kas masuk tanggal 21 Januari 2020 terjadi setoran pemilik sebesar 20 juta. Dokumen 16, bukti kas keluar tanggal 22 Januari 2020, pelunasan hutang pembelian tanggal 19 Januari 2020 pada PT Mekar Nusa
yang telah dikurangi diskon sebesar 1.078.000 melalui kas. Dokumen 17, bukti kas masuk tanggal 23 Januari 2020, jasa servis komputer secara tunai sebesar 3 juta pada toko Cahaya. Dokumen 18, bukti kas masuk tanggal 24 Januari 2020, pelunasan piutang tanggal 15 Januari yang telah dikurangi diskon sebesar 6.751.800 dari toko elektro. Dokumen 19, pengeluaran cek tanggal 25 Januari 2020 dengan giro, dengan jatuh tempo gironya itu tanggal 26 Januari 2020 dengan sebesar 4 juta pada PT Dian Persada. Dokumen 20, bukti kas keluar tanggal 26 Januari 2020, pencairan giro tanggal 25 Januari 2020 yang sebelumnya pada PT Dian Persada sebesar 4 juta. Dokumen 21 yaitu bukti pemakaian persediaan tanggal 27 Januari 2020 yaitu dengan kode barang yang pertama V004 keyboard AX 1, yang kedua V005 mouse GP 1. Dokumen 22 bukti memorial tanggal 28 Januari 2020 dari bagian gudang untuk bagian administrasi dengan keterangan pembuatan jurnal penyesuaian dengan kode barang yang pertama V003 dengan nama barang 91. Dengan selanjutnya V005 mouse JP dengan jumlahnya 1. Dokumen 23 yaitu bukti memorial tanggal 29 Januari 2020 dari bagian gudang untuk bagian administrasi karena data penyesuaian akhir periode yaitu saldo neraca 2.300.000, penyesuaian yang tersisa 1 juta. Jadi 2.300.000 dikurang 1 juta. Jadi asuransi dibayar di mukanya 1.300.000. Selanjutnya yaitu pembuatan data perusahaan. A. Double klik icon software Zahir Accounting versi 6. Setelah diklik akun softwarenya, selanjutnya yaitu tampilan awal Zahir Accounting seperti ini. Selanjutnya yaitu klik membuat data baru, gambarnya seperti ini, lalu klik lanjutkan. Masukkan periode akuntansi yang diinginkan. Perusahaan kami di sini periode akuntansinya yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Lalu, jika sudah diisi, kemudian klik lanjutkan. Mengatur struktur rekening, lalu klik lanjutkan. Langkah ini hanya berguna untuk pengguna tingkat lanjut dan hanya akan tampil jika perusahaan memiliki fasilitas sinkronisasi cabang. Dikarenakan perusahaan ini tidak memiliki cabang, jadi nomor departemennya 0. Lalu klik lanjutkan. Lakukan pengecekan ulang data. Jika sudah dicek, datanya sudah benar, kemudian klik proses. Pilih bidang usaha, pilih perdagangan umum. Jika sudah memilih perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya, akan tampil sebuah pertanyaan seperti ini, lalu klik ya. Tampilan pesan mengenai fasilitas password seperti ini, lalu klik OK untuk melakukan pengaturan data mata uang lokal memakai rupiah, lalu klik lanjutkan. Selanjutnya yaitu melakukan pengaturan data mata uang asing, lalu klik lanjutkan. Dan selesai. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke tampilan menu utama Zahir Accounting. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan secara singkat
fungsi setiap modul di Zahir versi 6 sebagai berikut. Data nama alamat. Untuk membuat mengedit data pelanggan, supplier, dan karyawan, menampilkan detail transaksi per pelanggan, per supplier, dan per salesman, serta menampilkan grafik analisa penjualan pelanggan, pembelian supplier, dan kinerja salesman. Selanjutnya, data rekening berguna untuk menampilkan daftar rekening perkiraan untuk membuat, mengedit, dan menghapus data rekening. Data mata uang untuk mengelola mata uang yang akan digunakan dalam transaksi, menentukan rekening-rekening yang akan digunakan dalam transaksi menggunakan mata uang tersebut, dan menentukannya dalam nilai tukarnya. Data proyek untuk mengelola data proyek, membuat data proyek baru, membuat tahapan pekerjaan, membuat anggaran biaya per proyek, dan melihat rincian biaya per proyek. Selanjutnya, fungsi departemen untuk mengelola data departemen, di mana data departemen bisa digunakan untuk setiap transaksi agar menghasilkan laporan aktivitas biaya dan pendapatan per departemen. Data produk berguna untuk menampilkan daftar barang atau persediaan, membuat, mengedit, dan menghapus data barang, melihat pergerakan barang, kartu stok, serta grafik analisa penjualan barang. Selanjutnya, fungsi satuan pengukuran untuk membuat satuan pengukuran dan konversi satuan, contohnya 1 meter sama dengan 100 cm. Data gudang untuk mengelola data gudang, di mana bisa mengelola gudang untuk bisa mengontrol kuantiti barang per masing-masing gudang. Data pajak berguna untuk mengelola data pajak, menentukan rekening transaksi pajak masukan, pajak keluaran, serta penentuan nilai persentase pajaknya. Data harta tetap digunakan untuk mengelola daftar harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya itu buku besar untuk menginput transaksi jurnal umum dan menampilkan buku besar rekening perkiraan. Daftar rekening perkiraan berguna untuk menampilkan daftar rekening perkiraan. Melalui menu ini Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapus data rekening. Buku besar. Setiap rekening perkiraan memiliki buku pembantu tersendiri yang dikenal dengan istilah buku besar. Seperti halnya buku tabungan bank, buku besar akan menampilkan perubahan saldo setiap rekening. Transaksi jurnal umum. Di sini kita dapat menginput transaksi jurnal umum dalam format debit dan kredit. Transaksi jurnal umum tersusun dari kode-kode rekening di mana nilai transaksi harus diinput pada kolom yang sesuai. Selanjutnya, penawaran harga untuk menginput penawaran harga kepada pelanggan, di mana penawaran harga telah disetujui, maka nomor penawaran harga tersebut akan menjadi dasar pembuatan sales order, sehingga kita tidak perlu menginput ulang item-item penjualan di sales order. Fungsi dari order penjualan untuk menginput sales order, di mana nomor faktur sales order ini akan menjadi dasar pembuatan faktur penjualan. Selanjutnya yaitu pengiriman barang yang digunakan untuk mencatat transaksi pengiriman barang atau DO. Sistem akan secara otomatis mengurangi kuantiti barang dan membentuk jurnal persediaan dalam perjalanan saja. Selanjutnya yaitu invoice penjualan yang berguna untuk menginput transaksi penjualan atau pengiriman barang per pelanggan. Piutang usaha. Melalui daftar piutang usaha, kita dapat menampilkan saldo piutang dagang per pelanggan berdasarkan umur piutang baik secara total ataupun per transaksi, beserta detail pembayarannya. Pembayaran piutang usaha. Untuk menginput transaksi pembayaran piutang usaha, gunakanlah form ini. Kita cukup memilih nama pelanggan yang akan membayar piutang, kemudian pilih nomor faktur atau invoice mana yang akan dibayar, lalu mengisi diskon pembayaran dan denda keterlambatan. Uang muka penjualan berguna untuk mencatat transaksi uang muka penjualan. Uang muka penjualan yang telah diinput akan berkurang saldonya saat dikaitkan dengan transaksi invoice penjualan. Selanjutnya yaitu retur penjualan. Ini adalah formulir yang akan ditampilkan serupa dengan transaksi penjualan atau pengiriman barang per pelanggan, namun
hasil akhirnya adalah kebalikan dari penjualan, yaitu barang dikembalikan ke kartu stok, piutang pelanggan berkurang, dan seterusnya. Selanjutnya itu daftar uang muka penjualan untuk menampilkan semua daftar uang muka penjualan yang sudah diinput. Pengembalian kelebihan kredit, gunakan form ini untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari pelanggan, di mana uang pelanggan akan dikembalikan secara tunai atau digunakan sebagai pembayaran piutang atau penjualan lainnya. Selanjutnya, permintaan barang. Form ini permintaan penggadaan barang. Contoh, seorang manajer keuangan mengajukan kepada bagian pembelian untuk penggadaan software akuntansi. Selanjutnya, bagian pembeli akan meminta vendor-vendor software akuntansi untuk membuat penawaran harga. Permintaan penawaran barang. Berdasarkan nomor permintaan barang dari suatu departemen, bagian pembelian meminta kepada supplier untuk mengajukan permintaan penawaran harga melalui form meminta penawaran harga, di mana nantinya akan menjadi dasar order pembelian. Order pembelian, setelah penawaran harga diterima dan harga disetujui, maka bagian pembelian dapat menginput purchase order melalui form ini. Selanjutnya itu pengiriman barang pembelian yang digunakan untuk mencatat penerimaan barang dari vendor. Penerimaan barang untuk menginput invoice penerimaan barang atau pembelian. Transaksi pembelian ini secara otomatis akan membuat jurnal akuntansi, menambah kartu stok, dan mengupdate kartu hutang. Selanjutnya yaitu hutang usaha. Melalui daftar hutang usaha, kita dapat menampilkan saldo hutang dagang per supplier atau pemasuk berdasarkan umur hutang baik secara total ataupun per transaksi. Beserta detail transaksi pembayarannya, kita dapat juga menampilkan grafik umur hutang. Selanjutnya yaitu pembayaran hutang usaha. Gunakan form ini untuk menginput transaksi pembayaran hutang. Kita cukup memilih nama supplier yang akan menerima pembayaran, kemudian pilih nomor faktur atau invoice, mana yang akan dibayar, mengisi diskon pembayaran, dan denda keterlambatan jika ada. Selanjutnya yaitu uang muka pembelian yang digunakan untuk mencatat transaksi uang muka pembelian. Retur pembelian, formulir yang serupa dengan transaksi pembelian atau penerimaan barang per supplier, namun hasil akhirnya adalah kebalikan dari pembelian, yaitu barang akan dikeluarkan dari kartu stok, hutang kepada supplier berkurang, dan seterusnya. Daftar uang muka pembelian digunakan untuk menampilkan sebuah daftar uang muka pembelian yang sudah diinput. Penerimaan kembalian debit. Gunakan form ini untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari supplier, di mana uang kita akan dikembalikan secara tunai atau digunakan untuk pembayaran hutang atau pembelian kita yang lainnya. Selanjutnya yaitu kas keluar, berguna untuk menginput transaksi uang keluar, di mana saldo rekening kas atau bank akan berkurang akibat transaksi ini, seperti pembayaran listrik atau telepon, pembayaran gaji, pembelian aset, pembayaran hutang ke bank, dan seterusnya. Selanjutnya itu kas masuk. Modul kas masuk ini berguna untuk menginput transaksi uang masuk, di mana saldo rekening kas atau bank akan bertambah akibat transaksi ini, seperti setoran saham, penerimaan uang pinjaman dari bank, pengembalian hutang karyawan, dan lain-lain. Transfer kas, form ini juga untuk menginput transaksi transfer kas, contohnya transfer uang dari bank ABC ke bank XYZ. Anda cukup memilih rekening bank asal, rekening bank tujuan, dan nilai uang yang akan ditransfer. Rekonsiliasi bank, form ini untuk melakukan proses rekonsiliasi. Melalui form ini, kita dapat menyamakan transaksi uang masuk atau keluar yang dicatat di zahir dengan membandingkan dengan laporan rekening koran atau buku bank. Berikutnya yaitu giro masuk, digunakan untuk menampilkan daftar transaksi giro masuk, dan pada daftar ini diperuntukkan juga dalam pencairan dan pembatalan giro.
Sedangkan giro keluar digunakan untuk menampilkan daftar transaksi giro keluar, dan pada daftar ini diperuntukkan juga dalam pencairan dan membatalkan giro. Data produk untuk menampilkan daftar barang atau persediaan, membuat, mengedit, dan menghapus data barang, melihat pergerakan barang, kartu stok, serta grafik analisa penjualan barang. Pemakaian penyesuaian barang. Untuk menginput transaksi pemakaian barang atau penyesuaian, misalkan barang A di gudang digunakan untuk proses produksi proyek B, maka digunakan transaksi ini untuk mencatat barang keluar. Selanjutnya yaitu pemindahan barang, berguna untuk transaksi produksi di mana dalam suatu kejadian dihasilkan satu atau beberapa produk baru yang memerlukan beberapa bahan baku dan pembantu. Selanjutnya yaitu transfer barang antar gudang, yang digunakan form ini transfer barang antar gudang untuk menginput transaksi pindah barang dari suatu gudang ke gudang lainnya. Stock of name. Fasilitas stock of name berguna untuk menyamakan jumlah barang yang dicatat di zahir dengan yang ada di gudang secara fisik, yang umumnya sering terdapat perbedaan akibat barang hilang atau rusak. Fasilitas ini biasanya digunakan di akhir periode, misalnya di akhir bulan, setelah Anda mengisi jumlah barang sesuai dengan jumlah sebenarnya pada kolom-kolom yang disediakan. Selanjutnya, program akan secara otomatis menginputkan ke dalam form transaksi pemakaian atau penyesuaian persediaan. Produksi berguna untuk produksi barang beserta biaya produksinya. Perakitan. Fasilitas ini berguna untuk mempercepat proses input transaksi pemindahan barang, yaitu zahir akan secara otomatis menginput transaksi pemindahan barang berdasarkan formula yang ditentukan di masing-masing barang hasil produksi. Penguraian. Fasilitas ini adalah kebalikan dari fasilitas perakitan, yaitu zahir akan secara otomatis memecah kembali barang menjadi barang-barang penyusunnya sesuai formula yang ditentukan di masing-masing barang hasil produksi. Penerimaan barang konsinyasi. Form ini penerimaan barang konsinyasi untuk transaksi pembelian atau penerimaan barang. Perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu hanya menambah jumlah barang di gudang dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatat di kartu hutang usaha. Retur barang konsinyasi. Form retur barang konsinyasi juga serupa dengan transaksi retur pembelian. Perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu mengurangi jumlah barang di gudang dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatatnya di kartu hutang usaha. Berikutnya yaitu penentuan harga jual. Penentuan harga jual ini berguna untuk menentukan harga jual per masing-masing barang berdasarkan formula dan parameter yang bisa Anda pilih. Manajemen persediaan berguna untuk membuat proyeksi pemakaian atau penjualan per masing-masing barang berdasarkan histori penjualan barang pada bulan-bulan sebelumnya, serta berguna untuk penentuan level minimum barang secara otomatis yang akan menjadi dasar pembuatan purchase order otomatis. Selanjutnya itu laporan keuangan, terdiri laporan laba rugi, neraca, aliran kas, dan buku besar. Laporan penjualan dan piutang berguna untuk menampilkan laporan penjualan per pelanggan, per salesman, per pelanggan, per barang, laporan umum piutang, surat tagihan piutang. Selanjutnya yaitu laporan pembelian hutang, menampilkan laporan pembelian per supplier per barang, laporan umur hutang, dan sebagainya. Laporan barang berisi laporan penjualan per barang, per pelanggan, per salesman, keuntungan per barang, kartu stok, produk terlaris, dan sebagainya. Selanjutnya itu laporan lainnya, yang berguna untuk menampilkan laporan departemen, proyek, harta tetap, dan nama, data alamat.
Selanjutnya yaitu pengaturan awal Zahir Accounting. Yang pertama, pilih menu setting, kemudian klik stop program seperti gambar ini. Contohnya. Selanjutnya, pilih transaksi pada umumnya, kemudian checklist menggunakan modul uang muka. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, pilih setelan regional, kemudian checklist lakukan pengaturan seperti di bawah ini. Jika sudah diatur, lalu klik rekam. Berikutnya yaitu membuat data customer, vendor, employee. Pertama, berikut langkah-langkah pembuatan data pelanggan, yakni pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat. Gambarnya seperti ini. Berikutnya, tampilan awal data nama alamat, kemudian klik tanda plus yang ada di bawah untuk menambah data alamat yang baru. Kemudian, masukkan data pelanggan dengan lengkap. Jika sudah memasukkan data pelanggan dengan lengkap, kemudian klik rekam. Berikutnya, tampilan setelah direkam jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama dengan data pelanggan lainnya. Tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian, langkah-langkah pembuatan data pemasuk. Pertama, pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat. Tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian, tampilan awal data nama alamat, kemudian klik plus yang ada di bawah untuk menambah data nama alamat atau menambah data pemasuk. Selanjutnya yaitu masukkan data pemasuk dengan lengkap. Jika sudah memasukkan data pemasuk, kemudian klik rekam. Kemudian tampilan setelah direkam akan menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama dengan data pemasuk lainnya. Jika sudah, tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya itu langkah-langkah pembuatan data pegawai, yakni pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat. Tampilannya seperti ini. Tampilan awal data nama alamat, kemudian klik plus di bawah untuk menambah data nama alamat pegawai. Selanjutnya, masukkan data pegawai dengan lengkap. Jika sudah memasukkan data pegawai, kemudian klik rekam. Tampilan setelah direkam jadi seperti ini. Kemudian, lakukan hal yang sama dengan data pegawai lainnya. Tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu membuat data mata uang. Pertama, pilih menu data-data, kemudian pilih data mata uang. Tampilannya seperti ini. Kemudian, tampilan data mata uang, pilih IDR, kemudian klik tanda pensil yang ada di bawah untuk mengedit. Selanjutnya yaitu tampilan isi data mata uang. Di sini kita menggunakan rupiah, dan akun-akun pentingnya yaitu piutang usaha, bank, kas, uang muka pembelian, uang muka penjualan. Lalu klik rekam. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Koronika Sihombing. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Miss Tia. Setelah kita membuat data mata uang, selanjutnya kita membuat master data awas. Untuk data rekening Computer Shop adalah sebagai berikut. 1. Dengan klasifikasi pendapatan usaha dengan kode akun 41000091 dengan nama akun potongan penjualan Computer Shop. 2. Dengan klasifikasi biaya produksi dengan kode akun 51000081 dengan nama akun potongan pembelian Computer Shop.
3. Dengan klasifikasi pengeluaran luar usaha dengan kode akun 9100000012 dengan nama akun jasa pendapatan service center. 4. Dengan klasifikasi biaya operasional dengan kode akun 61000061 dengan nama akun biaya lap toko. 5. Dengan klasifikasi harta lainnya dengan kode akun 190000022 dengan nama akun perlengkapan. 6. Dengan klasifikasi modal dengan kode akun 31000031 dengan nama akun private. Berikut langkah-langkah pembuatan data rekening, yakni pilih menu data-data, kemudian pilih data rekening. Setelah tampil tampilan awal data rekening, kemudian klik tanda tambah. Masukkan data rekening dengan lengkap, kemudian klik rekam. Lakukan hal yang sama dengan data rekening lainnya. Setelah itu kita akan mengubah data akun. Untuk data akun yang akan diubah di Komputer Shop adalah 1. Dengan klasifikasi biaya operasional dengan nama akun gaji direksi dan karyawan diubah menjadi biaya gaji. 2. Dengan klasifikasi biaya non-operasional dengan nama akun amortasi praoperasi dan operasi diubah menjadi biaya asuransi. 3. Dengan klasifikasi persediaan dengan nama akun persediaan diubah menjadi persediaan barang dagang. 4. Dengan klasifikasi pendapatan usaha dengan nama akun penjualan produk 1 diubah menjadi penjualan Komputer Shop. 5. Dengan pendapatan usaha dengan nama akun penjualan produk 2 diubah menjadi return penjualan Komputer Shop. 6. Dengan klasifikasi biaya produksi dengan nama akun biaya 1 diubah menjadi HPT Komputer Shop. Berikut langkah-langkah perubahan data rekening, yakni pilih menu data-data, kemudian pilih data rekening. Setelah tampil tampilan awal data rekening, kemudian ketik akun yang akan diubah di kolom search, lalu klik tanda pena atau pulpen. Lalu klik OK, setelah akan muncul pemberitahuan dari Zahir Enterprise edisi penyelidikan 6. Lakukan perubahan data rekening dengan lengkap, kemudian klik rekam. Lakukan perubahan yang sama dengan data rekening lainnya. Setelah itu kita membuat satuan pengukuran. Untuk satuan pengukuran digunakan oleh Komputer Shop adalah dengan kode satuan unit dengan nama satuan unit. Pembuatan data satuan pengukuran, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pilih menu data-data, kemudian pilih satuan pengukuran. Setelah tampil tampilan awal satuan pengukuran, kemudian klik tanda tambah. Masukkan data satuan pengukuran dengan lengkap, kemudian klik rekam. Untuk tampilan setelah direkam bisa kita lihat bersama-sama di tampilan layar paling bawah. Setelah itu kita akan membuat data pajak. Untuk data pajak dengan kode PPN dengan nama pajak pertambahan nilai dengan persentase 10% dengan akun beli 150000010 dengan nama akun pajak dibayar di muka, dengan akun jual dengan kode akun 210000080 dengan nama akun hutang pajak penjualan. Dalam pembuatan data pajak, caranya pilih menu data-data, kemudian pilih data pajak. Setelah tampilan awal data pajak tampil, kemudian klik tanda tambah. Masukkan data pajak dengan lengkap, kemudian klik rekam. Berikut adalah tampilan setelah direkam. Untuk pembuatan data harta tetap, saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan kembali. Pada Madeline saya serahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Coranika, dengan membuat data harta tetap. Sudah tertera data dari daftar harta tetap, yaitu yang pertama, mobil dengan kelompok kendaraan dan nilai perolehannya itu senilai 125 juta dengan umur ekonomi 10 tahun dan akumulasi bebannya 22.500.000. Yang kedua yaitu ada meja termasuk ke dalam kelompok peralatan dengan nilai perolehan 1 juta dan umur ekonomis 5 tahun. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan data harta tetap mobil, yakni yang pertama kita akan pilih menu data-data, kemudian kita pilih data harta tetap. Nah, berikut yang di bawah adalah tampilan awal datanya, kemudian kita klik tanda plus ya. Setelah itu kita akan isi atau kita input data-data harta tetap yang tertera di situ dari nama, kelompok,
tanggal beli, harga beli, hingga nilai residunya. Nah, di sini kita klik baru untuk membuat kelompok harta tetapnya. Yaitu yang pertama ada kendaraan. Nah, setelah kita isi, lalu kita klik rekam dan OK. Nanti ada notifikasi seperti Zahir Enterprise edisi pendidikan 6. Nanti kita klik OK aja ya. Nah, ketika kita sudah mengklik ya, lalu akan tampil harta tetap mobil, seperti yang tertera di gambar. Kemudian kita akan membuat langkah-langkah pembuatan data harta tetap meja, yaitu dengan memilih menu data-data, kemudian kita pilih data harta tetap. Nah, berikut adalah tampilan awalnya dan kita klik tambah. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita input atau kita masukkan data-data harta tetap yang lengkap. Kita klik baru untuk kelompok harta tetap dalam peralatan. Nah, setelah itu kita isi dari nama, kelompok, tanggal beli, harga beli. Setelah itu kita rekam dan klik OK. Nanti akan muncul notifikasi lagi seperti Zahir Enterprise edisi pendidikan 6. Nanti kita klik OK aja. Setelah itu akan ditanyakan sebuah konfirmasi dan kita klik ya. Dan akan tampil harta tetap meja seperti di gambar ya teman-teman. Nah, cara penghitungannya itu seperti ini. Akumulasi sama dengan harga beli dikurangi dengan nilai residu dibagi umur ekonomis. Yang pertama itu ada 125 juta dikurangi 12.500 dibagi dengan 10 tahun, maka totalnya itu 11.250.000. Yang kedua itu ada akumulasi per bulannya. Nah, akumulasi per bulannya itu dihitung seperti ini. 11.250 dibagi 12. Totalnya 937.500. Itu disesuaikan dengan setiap bulannya ya. Lalu ada akumulasi beban per tahunnya selama 24 bulan dari awal Januari 2012 hingga awal Januari 2020. Itu 937.500 kita kalikan dengan 24, totalnya itu 22.500.000 termasuk dalam neraca saldo awal. Nah, dalam membuat data produk dan kelompok barang, nah di sini sudah ada data-data dari produk komputer shop, yaitu dengan kode barang V001, deskripsi Lenovo AS, dengan satuan unit, stok minimalnya ada 1, dengan harga jual 2.200.000, dengan vendor PT Nusa Indah. Yang kedua itu ada kode barang dengan V002, deskripsi Acer 430, satuan unit, stok minimal 1, harga jualnya 2.750.000, dengan vendor PT Nusa Indah. Yang ketiga ada kode barang V003 dengan deskripsi Samsung 90, satuannya unit, stok minimalnya 1 dengan harga jual 3.300.000 dengan vendor PT Mekarnusa. Yang keempat itu ada kode barang V004, deskripsi Keyboard Arcs dengan satuan unit dan stok minimalnya 2 dengan harga jual 550.000 dengan vendor PT Dian Persada. Yang kelima dengan kode V005 dengan deskripsi mouse JP dengan satuan unit dan stok minimalnya 2 dengan harga jual 110.000 dengan vendor PT Dian Persada. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat data produk. Dengan yang pertama itu kita pilih menu data-data, kemudian kita pilih data produk. Berikut adalah tampilan awalnya, kemudian kita klik tanda plus ya. Nah, setelah itu kita masukkanlah data produk dengan lengkap, satu persatu dari kode barang V001 hingga kode barang V002. Nah, di sini nanti ada kita klik edit dulu untuk produk pertama ya. Seperti ini, untuk masuk ke dalam kelompok barangnya. Nah, setelah itu kita isi dari kode barang, deskripsi kelompok barangnya, lalu kita klik rekam. Dan kita lakukan hal yang sama pada produk-produk yang lainnya, yang kode barangnya dari V001 hingga kode barang V005. Nah, berikut adalah tampilan akhir data dari produk yang sudah kita input satu persatu. Nah, dalam menginput saldo awal, yaitu saldo awal per 31 Desember 2019. Nah, ada aktiva untuk komputer shop, ada neracanya, yaitu
aktiva lancar. Yang termasuk aktiva lancar itu ada kas, bank, piutang usaha, persediaan elektronik, asuransi dibayar di muka dengan kasnya senilai 3 juta, bank 20 juta, piutang usaha 4.550.000, persediaan elektronik 39.500.000, asuransi dibayar di muka 2.300.000, dan total aktiva lancarnya senilai 69.350.000. Kemudian ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu ada kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraannya. Nah, kendaraan itu sendiri senilai 125 juta dan akumulasinya 22.500.000. Itu minus ya, dikurangi nanti, maka total aktiva tetapnya itu senilai 102.500.000. Nah, di sini juga ada hutang lancar. Yang termasuk hutang lancar itu ada hutang usaha, yaitu 17.500.000, dan hutang gaji 3.050.000. Maka total hutang lancar yaitu 20.550.000. Ada juga hutang jangka panjang. Hutang banknya senilai 75 juta. Dan modalnya itu ada 50 juta dan laba ditahan 26.300.000. Total modal 76.300.000. Maka total keseluruhannya yaitu 171.850.000. Nah, berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan saldo awal, yakni kita pertama memilih menu setting, kemudian kita pilih saldo awal dan saldo awal akun. Seperti yang digambar ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah tampilan awal saldo awal akun, kemudian kita pengisian nominal, setelah kita isi lalu kita klik rekam. Berikut ini adalah data dari saldo awal piutang usaha per 31 Desember 2019 dengan kode C001, nama toko cahaya, invoice 1 tanggal 30 bulan 10 2019, piutangnya itu senilai 1.500.000. Yang kedua, kode C002 dengan nama toko elektro, invoice 2 tanggal 6 bulan 10 2019, piutang 1.550.000. Kode yang ketiga yaitu C003 dengan nama toko Indo, invoice 3 tanggal 10 bulan 11 2019 dengan piutang 1.500.000. Maka total keseluruhan piutang yaitu 4.550.000. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan saldo awal piutang usaha. Yakni kita pilih menu setting, kemudian kita pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha. Seperti yang digambar ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah tampilan awal saldo awal piutang usaha, kemudian kita klik baru. Nah, di sini kita akan mengisi saldo awal piutang. Setelah kita isi satu persatu, lalu kita klik rekam. Nah, lakukan hal yang sama terhadap saldo awal piutang usaha lainnya ya. Tadi ada 3 piutang usaha. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, berikut ini adalah data dari saldo awal utang usaha per 31 Desember 2019 dengan kode S001 dengan PT Nusa Indah, invoice 1 tanggal 3 bulan 11 2019 dengan hutang 10 juta. Yang kedua, kode S002 dengan PT Mekar Nusa, invoice 2 tanggal 10 bulan 10 dengan hutang 3.500.000. Ya, di sini ada data dari saldo awal hutang usaha per 31 Desember 2019 dengan kode S001 dengan PT Nusa Indah, invoice 1 tanggal 3 bulan 11 2019 dengan hutang 10 juta. Kemudian ada kode yang kedua yaitu S002 dengan PT Mekar Nusa, invoice 2 tanggal 10 bulan 10 2019 dengan hutang 3.500.000. Kemudian ada kode yang ketiga yaitu S003 dengan PT Dian Persada, invoice 3 tanggal 15 bulan 11 2019 dengan hutang 4 juta. Maka total keseluruhan hutang yaitu 17.500.000. Berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan saldo awal hutang usaha, yakni kita pilih menu setting, kemudian kita pilih saldo awal dan saldo awal hutang usaha. Seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah tampilan awalnya, lalu kita klik baru, setelah itu kita isi satu persatu dari saldo awal hutang usaha yang sudah tertera di data tersebut. Setelah itu kita klik rekam. Lakukan hal yang sama ya terhadap saldo hutang usaha yang lainnya.
Maka ini adalah hasil dari penginputannya yang sudah kita lakukan satu persatu. Berikut adalah data saldo awal persediaan per 31 Desember 2019. Dengan kode V001 dengan barang Lenovo AS jumlah 4, harga pokoknya 2 juta dengan total nilai 8 juta. Kode yang kedua itu V002, barang Acer 430 dengan jumlah 5, dengan harga pokok 2.500.000, maka total nilainya itu 12.500.000. Kemudian V003 Samsung 90 dengan jumlah 5, dengan harga pokok 3 juta, maka totalnya 15 juta. Kemudian ada yang V004 Keyboard Axe, jumlahnya 7, harga pokoknya 500.000, maka totalnya 3.500.000. Kemudian V005 ada mouse JP dengan jumlah 5 dengan harga pokok 100.000 maka total nilai 500.000. Total keseluruhannya yaitu 39.500.000. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan saldo awal persediaan. Kita pilih menu setting, kemudian kita pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal persediaan. Nah, berikut adalah tampilan awalnya, lalu kita klik baru. Nah, kita di sini akan mengisi saldo awal persediaan satu persatu, setelah itu kita klik rekam. Lakukan hal yang sama terhadap saldo awal persediaan lainnya ya, yang sudah kita jelaskan di awal yang tadi. Nah, setelah kita input satu persatu, inilah hasil dari penginputannya. Ada V001, V002, hingga V005. Setelah itu kita klik ya dan oke, maka akan muncul konfirmasi. Setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, berikut penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wiwin Presa. Terima kasih. Baiklah, setelah Madeline menjelaskan materi proyek, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu pengerjaan transaksi, penyelesaian dokumen 1, pembelian kredit. Di sini ada faktur dengan nomor PE001 dijual kepada Computer Shop tanggal 5 Januari 2020, termin 2/10 net 30. Dengan kode barang V002, nama barang Acer 430, quantity 2, harga 2.500.000, total 5 juta. Dengan pajak 500. Total setelah pajak yaitu 5.500.000. Dikirim 6 Januari 2020. Bagian pembelian Muhammad Panji. Pilih menu pembelian, kemudian pilih penerimaan barang. Tampilan awal penerimaan barang. Kemudian klik baru. Masukkan data transaksi pembelian. Setelah selesai, klik rekam. Ini adalah tampilan term pembayaran, tampilan jurnal pembelian, penyelesaian dokumen 2, pelunasan piutang. Di sini ada bukti kas masuk dengan nomor PKM 001 tanggal 7 Januari 2020, diterima dari toko Cahaya sejumlah 1.500.000 melalui bank. Keterangan pelunasan piutang invoice INV 01 sebesar Rp1.500.000. Pilih menu penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Ini adalah tampilan awal pembayaran piutang usaha. Di sini kita klik baru, isi data transaksi, kemudian klik rekam. Penyelesaian dokumen 3, kas keluar, pembayaran gaji karyawan. Di sini ada bukti kas keluar dengan nomor BKK 001 tanggal 8 Januari 2020. Dibayarkan kepada Aldi Saputra sejumlah 2.500.000, keterangan gaji karyawan melalui bank. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Ini adalah tampilan awal kas keluar. Klik baru, lakukan pengisian berikut, kemudian klik rekam.
Penyelesaian dokumen 4. Kas keluar pembayaran hutang. Ini adalah bukti kas keluar dengan nomor BKK 002 tanggal 10 Januari 2020 dibayarkan kepada PT Nusa Indah sejumlah 5.390 melalui kas. Keterangan pelunasan pembelian tanggal 5 Januari 2020 termin 2/10 net 30 potongan pembelian Rp110.000. Pilih menu pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha. Ini adalah tampilan pembayaran hutang usaha. Klik baru, lakukan pengisian data berikut dengan data yang sudah ada. Kemudian klik rekam. Penyelesaian dokumen 5. Penjualan tunai. Sini ada faktur dengan nomor PJ001 tanggal 11 Januari 2020 dijual kepada umum termin COD dengan kode barang V003, nama barang Samsung 90, kuantiti 3, harga 3.500.000. Jadi total 10.500.000 dengan pajak 1.050.000. Total setelah pajak adalah Rp11.550.000. Dikirim 11 Januari 2020. Bagian penjualan Aldi Saputra. Pilih menu penjualan, kemudian pilih invoice penjualan. Ini adalah tampilan awal invoice penjualan. Klik baru. Input transaksi berikut. Klik rekam. Penyelesaian dokumen 6. Kas keluar pembayaran hutang. Di sini ada bukti kas keluar nomor BKK 003 tanggal 12 Januari 2020 dibayarkan kepada PT Nusa Indah sejumlah 10 juta rupiah melalui bank. Keterangan membayar hutang invoice INC 01. Pilih menu pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha. Ini adalah tampilan awal pembayaran hutang usaha. Klik baru. Lakukan pengisian berikut. Kemudian klik rekam. Penyelesaian dokumen 7. Kas keluar pembayaran listrik dan telepon. Ini adalah bukti kas keluar dengan nomor BKK 004 tanggal 13 Januari 2020 dibayarkan kepada petugas PLN sejumlah 1.500.000 melalui kas. Keterangan pembayaran listrik dan telepon. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Tampilan awal kas keluar. Klik baru. Lakukan pengisian berikut, lalu klik rekam. Penyelesaian dokumen 8. Kas masuk jasa servis komputer. Sini ada bukti kas masuk dengan nomor BKM 002 tanggal 14 Januari 2020 diterima dari pelanggan umum sejumlah 3.500.000 melalui kas. Keterangan jasa servis komputer tunai. Pilih menu kas bank, kemudian pilih kas masuk. Tampilan awal kas masuk. Klik baru. Lakukan pengisian berikut, kemudian klik rekam. Penyelesaian dokumen 9. Penjualan kredit. Di sini ada faktur dengan nomor PJ002 dijual kepada toko elektro tanggal 15 Januari 2020 termin 1/10 net 30. Kode barang V001, nama barang Lenovo AS, kuantiti 2, harga Rp2.200.000 dengan jadi total Rp4.400.000 dengan pajak Rp4.400.000. Maksud saya 440. Barang kedua, kode barang V004, nama barang keyboard ASK, kuantiti 3, harga Rp600.000, total Rp1.800.000 dengan pajak Rp180.000. Jadi semua total setelah pajak adalah Rp6.820.000 dikirim 15 Januari 2020
bagian penjualan Rian Prawira. Pilih menu penjualan, kemudian pilih invoice penjualan. Ini adalah tampilan invoice penjualan. Klik baru, lakukan pengisian berikut, kemudian klik rekam. Penyelesaian dokumen 10, kas keluar pembayaran atap toko yang rusak. Ini adalah bukti kas keluar dengan nomor BKK 005 tanggal 16 Januari 2020 dibayarkan kepada tukang bangunan sejumlah Rp2.000.000 melalui kas keterangan pembayaran atap toko yang rusak. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Tampilan awal kas keluar, klik baru. Lakukan pengisian berikut, kemudian klik rekam. Penyelesaian dokumen 11, kas masuk pelunasan piutang. Di sini ada bukti kas masuk dengan nomor BKM 003 tanggal 17 Januari 2020 diterima dari toko elektro sejumlah Rp1.550.000 melalui bank. Keterangan pelunasan piutang invoice INV 0102. Pilih menu penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Tampilan awal pembayaran piutang usaha, kemudian klik baru. Isi data transaksi berikut, kemudian klik rekam. Penyelesaian dokumen 12, kas keluar pengambilan pribadi. Ini adalah bukti kas keluar dengan nomor BKK 006 tanggal 18 Januari 2020 dibayarkan kepada pemilik sejumlah Rp1.500.000 melalui kas keterangan pengambilan pribadi. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Ini adalah tampilan kas keluar. Klik baru. Isi data transaksi sebagai berikut. Jika sudah, klik rekam. Penyelesaian dokumen 13, pembelian kredit. Sini ada faktur dengan nomor PE002 dijual kepada Computer Shop tanggal 19 Januari 2020, termin 2/10 net 30 dengan kode barang V004, nama barang keyboard ALS, quantity 2, harga 500.000, total 1 juta, pajak 100.000. Jadi total setelah pajak adalah Rp1.100.000. Dikirim 19 Januari 2020. Bagian pembelian Rian Prawira. Pilih menu pembelian, kemudian pilih penerimaan barang. Tampilan awal penerimaan barang, kemudian klik baru. Masukkan data transaksi pembelian. Jika sudah, klik rekam. Ini adalah tren pembayaran. Ini adalah jurnal pembelian. Penyelesaian dokumen 14, kas keluar pembayaran hutang. Di sini ada bukti kas keluar nomor BKK 007 tanggal 20 Januari 2020. Dibayarkan kepada PT Mekarnusa sejumlah 3.500.000 melalui bank. Keterangan pelunasan hutang invoice INC 02. Pilih menu pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha. Ini adalah tampilan awal hutang usaha. Klik baru. Lakukan pengisian sebagai berikut. Jika sudah, klik rekam. Penyelesaian dokumen 15, kas masuk setoran pemilik. Di sini ada bukti kas masuk dengan nomor BKM 004 tanggal 21 Januari 2020 diterima dari pemilik sejumlah Rp20 juta melalui bank. Keterangan setoran pemilik. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas masuk. Ini adalah tampilan awal kas masuk. Klik baru. Lakukan pengisian sebagai berikut. Jika sudah, klik rekam. Penyelesaian dokumen 16, kas keluar pembayaran hutang. Di sini ada bukti kas keluar dengan nomor BKK 008 tanggal 22 Januari 2020 dibayarkan kepada PT Mekarnusa sejumlah Rp1.778.000. Keterangan pelunasan hutang pembelian tanggal 19 Januari 2020 dengan dikurangi diskon.
Pilih menu pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha. Ini adalah tampilan awal hutang usaha. Klik baru. Lakukan pengisian berikut. Jika sudah, klik rekam. Penyelesaian dokumen 17 kas masuk jasa servis komputer. Di sini ada bukti kas masuk dengan nomor BKM 005 tanggal 23 Januari 2020 diterima dari toko Cahaya sejumlah 3 juta rupiah melalui bank, keterangan jasa servis komputer tunai. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas masuk. Ini adalah tampilan awal kas masuk. Klik baru. Lakukan pengisian sebagai berikut. Jika sudah, klik rekam. Penyelesaian dokumen 18 kas masuk pelunasan piutang. Di sini ada bukti kas masuk dengan nomor BKM 006 tanggal 24 Januari 2020 diterima dari toko elektro sejumlah Rp6.751.800.000. Keterangan pelunasan piutang tanggal 15 Januari 2020 dengan dikurangi diskon. Pilih menu penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Ini adalah tampilan awal piutang usaha. Klik baru. Lakukan pengisian berikut, kemudian klik rekam. Penyelesaian dokumen 19 pengeluaran cek. Di sini ada bukti pengeluaran cek dengan nomor BKK 009 tanggal 25 Januari 2020 dibayarkan kepada PT Dian Persada sejumlah 4 juta rupiah melalui bank. Jatuh tempo 26 Januari 2020 dengan nomor giro GR001, keterangan pelunasan hutang invoice INC 03. Pilih menu pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha. Ini adalah tampilan awal hutang usaha. Klik baru. Lakukan pengisian sebagai berikut. Jika sudah, klik rekam. Masukkan nomor giro dan jatuh tempo. Kemudian klik OK dan ikuti langkah selanjutnya. Penyelesaian dokumen 20. Kas keluar pencairan giro. Di sini ada bukti kas keluar dengan nomor BKK 010 tanggal 26 Januari 2020 dibayarkan kepada PT Dian Persada sejumlah 4 juta rupiah dengan nomor giro GR001, keterangan pencairan giro tanggal 25 Januari 2020. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih giro keluar. Tampilan awal giro keluar, kemudian pilih transaksi tanggal 25 Januari 2020, lalu klik giro cair dan OK. Sesuaikan tanggal dengan jatuh tempo, kemudian klik rekam. Penyelesaian dokumen 2021. Pemakaian persediaan. Bukti pemakaian persediaan nomor PS001 tanggal 27 Januari 2020. Barang 1, kode barang V004, nama barang keyboard ASK, kuantiti 1. Barang kedua, V kode barang V005, nama barang mouse JP, kuantiti 1. Pilih menu persediaan, kemudian pilih pemakaian atau penyesuaian barang. Ini adalah tampilan awal pemakaian atau penyesuaian barang, kemudian klik baru. Input transaksi sebagai berikut. Jika sudah, rekam. Penyelesaian dokumen 22, penyesuaian barang rusak. Di sini ada bukti memorial dengan nomor PS002 tanggal 28 Januari 2020 dari bagian gudang untuk bagian administrasi, keterangan pembuatan jurnal penyesuaian. Ada 2 barang. 1, kode barang V003, nomor barang Samsung 90, kuantiti 1. Yang kedua, kode barang V005, nama barang mouse JP, kuantiti 1. Pilih menu persediaan, kemudian pilih pemakaian atau penyesuaian barang. Ini adalah tampilan awal pemakaian atau penyesuaian barang, kemudian klik baru. Input transaksi sebagai berikut. Jika sudah, klik rekam. Penyesuaian dokumen 23 dengan bukti memorial dengan nomor BB001 tanggal 29 Januari 2020 dari bagian gudang untuk bagian administrasi, keterangan data penyesuaian akhir periode, saldo neraca 2.300.000, penyesuaian yang tersisa 1 juta,
Semuanya dikurangi menjadi asuransi di muka dengan jumlah 1.300.000. Pilih menu buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum. Ini adalah tampilan awal transaksi jurnal umum. Kemudian klik baru, input transaksi berikut, kemudian jika sudah, kemudian klik rekam ulang, input informasi transaksi periodik, klik rekam, lalu klik rekam untuk menyimpan transaksi. Sekarang kita masuk ke tahap tutup buku akhir bulan. Pilih tutup buku dan klik tutup buku akhir bulan. Ini adalah jika tampilan seperti di bawah ini, klik proses dan klik lanjutkan, klik OK. Pilih akun laba selisih kurs dan klik lanjutkan, klik proses, klik OK untuk menghitung ulang saldo akhir persediaan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap laporan. Di sini saya akan menampilkan analisa grafik laporan keuangan laba rugi dengan cara klik dashboard. Dan ini adalah tampilan grafiknya. Yang kedua ada grafik neraca, ketiga saldo bank, keempat grafik analisis rasio, kelima grafik break even, dan sekarang adalah laporan neraca saldo Januari 2020. Ini adalah tampilannya. Dan saya akan menampilkan penjualan rangkuman Januari. Ini adalah tampilan laporan penjualan rangkuman Januari 2020. Dan ini adalah tampilan laporan pembelian rangkuman pada Januari 2020. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.